Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkiawan dari Prodi Sistem Informasi. Em, Video kali ini saya buat untuk melengkapi tugas satu mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Baik, langsung saja kita ke videonya. Baik, di sini saya sudah membuat tugasnya dan saya akan menjelaskan satu persatu baris kode yang ada di sini. Kita mulai dari yang paling atas. Import Java to Scanner. Ini input scannernya untuk memerintahkan untuk agar Java dapat menerima input dari usernya. Terus kita membuat kelas nih, kelas menu untuk menampung menu-menunya. Nah, di sini string nama dia variabel untuk nama menunya, harga variabel untuk harga tiap menunya, dan ini kategori untuk menampung kategori-kategori dari setiap makanan atau minumannya. Nah, di sini untuk membuat objek baru kita beri nama, harga, dan kategori. Nah, di sini kita buat array untuk menyimpan semua menu yang tersedia nih. Em, di sini kita input 4 menu, nasi goreng, mie goreng, nasi padang, dan sate ayam dengan harga seperti berikut. Kategori dikategorikan menjadi dua, makanan dan minuman. Baik, setelah menu sudah kita input, kemudian baru kita masuk ke scanner. Scanner input, untuk scanner kita panggil untuk inputnya. Nah, kemudian pada tampilan awal, dia akan menampilkan daftar menunya. Nah, daftar menu, sistem outprint, daftar menu. Yang pertama ditampilkan adalah makanan. Makanan kita panggil daftar menu dari menu-menu yang sudah kita input yang tadi. Kita panggil daftar menu. Array daftar menu kita panggil. Kemudian di sini akan menampilkan daftar menu makanan harusnya. Yang kedua minuman akhirnya dan kita panggil daftar menu dengan objek minuman. Baik, setelah 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 menampilkan makanan dan minuman, nah di sini adalah inisiasi untuk eh, penyimpanan pesanan nantinya. Ini ini adalah membuat array yang nantinya dipergunakan untuk menyimpan nama-nama makanan yang akan dipesan oleh user atau input user nantinya. Menu menu pesanan, jumlah menu. Nah, di sini baru memulai proses pemesanannya. Pemesanannya nanti sebelum input, aplikasi akan menampilkan masukan pesanan maksimal 4 menu. Nah, di sini nanti si user akan diminta untuk menginput. Masukkan nama menu atau ketik selesai untuk mengakhiri. Nah, di sini nanti user akan melakukan input berupa nama menunya, misal nasi goreng atau nasi padang, seperti itu. Keluar dari loop jika user mengetik selesai. Nah, nanti ketika user sudah selesai untuk untuk memesan, dia harus ketik selesai. Setelah selesai, dia akan langsung break untuk perulangan ini akan langsung selesai. Kemudian di sini akan dilakukan validasi menu yang dimasukkan. Jika ditemukan, dia akan langsung lari ke ini, menu ditemukan. Jika tidak ditemukan, dia akan mengeluarkan tulisan menu tidak ditemukan. Silahkan coba lagi. Lalu user diminta untuk menginput ulang. Namun, jika menu ditemukan, jadi dia langsung break dan langsung ke arah menu selanjutnya yaitu jumlah. Di sini user diminta untuk
melakukan input jumlah item yang akan dibeli. Nah, misal tadi input nasi goreng, jumlah nasi goreng yang akan dibeli berapa? 2 kah atau 3? Oke, setelah apa namanya? Setelah input, nah di sini adalah cek jumlah pesanan. Misal 0, kalau jumlahnya 0 atau tidak lebih dari 0, maka dia akan keluar pesan jumlah pesanan harus lebih dari 0. Nah, kemudian user diminta untuk input baru lagi. Baik, setelah selesai memasukkan jumlah yang benar, eh, si aplikasi akan me- aplikasi akan mengeluarkan pesan masukkan jumlah yang valid. Ini karena maaf, maaf di sini masih kelanjutan yang ini. Jika jumlah pesanan masih 0 atau kurang dari 0 bahkan, dia akan mengeluarkan pesan jumlah pesanan harus lebih dari 0 dan akan keluar lagi perintah masukkan jumlah yang valid. Nah, kemudian user diminta untuk kembali untuk melakukan input angka atau jumlah pesanan. Oke, nah di sini adalah kode untuk menyimpan pesanan ke dalam array. Setelah pesanan disimpan, jika berhasil, akan keluar pesanan berhasil ditambahkan. Jika tidak ada pesanan yang dimasukkan, atau jumlah menunya itu 0, tidak ada pesanan yang dimasukkan, akan keluar pesan seperti itu. Dan dia akan kembali lagi ke atas, ke input menu kembali. Ini untuk perulangan input menu dan jumlah menu yang akan dipesan berakhir di sini. Jika selesai, langsung ke eh, perhitungan biayanya. Ini baik, di sini nanti akan keluar struk pesanan. Nah, di sini akan mengambil data dari jika jumlah menunya udah lebih dari 0, berarti jika ada jumlah menu, nah nanti dia akan mengambil data dari daftar menu dari menu pesanan. Jika ada menu pesanan diambil, nah di sini untuk eh, subtotal untuk jumlah harga dan harga dikalikan pesanannya ada berapa. Nah, kemudian dia akan keluar nih nama menu dan jumlah pesanannya dan totalnya itu ada berapa. Ini nanti. Kemudian, nah seperti itu. Terus kemudian di sini ada pengecekan apakah ada apa namanya pesanan minuman. Nah, ini nantinya untuk promo kan. Oke, total biaya nantinya ada di sini. Subtotal, total biaya. Nah, di bawahnya ini adalah penghitungan pajak. Penghitungan pajak ini adalah dari total biaya dikalikan 0,1% atau 10%. Nah, terus di bawahnya lagi kita buat variabel untuk biaya layanan atau servis sebesar 20.000 sesuai di soal tadi. Nah, kemudian kita print pajak 10% sebesar ini tadi 10% dari total biaya layanan 20.000 seperti yang tercantum di atasnya. Total akhir. Nah, total akhir ini adalah biaya total atau total biaya ditambahkan pajak, ditambahkan biaya layanan yang 20.000. Baik, setelah itu kita sudah dapat angka total akhir. Setelah itu di bawahnya ada lagi pengecekan apakah total pemesanan ini layak untuk mendapatkan diskon, memenuhi syarat untuk mendapatkan diskon. Nah, pengecekannya jika total biaya adalah data murni dari harga makanan dan minuman yang dipesan, lebih dari 100.000, maka dia akan mendapatkan diskon. Kalau jika lebih dari 100.000, dia akan mendapatkan diskon 10%. Jadi,
total biaya dikalikan dengan 0,1%, 0,1 atau 10%. Oke, dan dia akan dikeluarkan seperti ini, diskon 10%, berapa rupiah. Total akhirnya seperti ini. Kemudian di sini adalah pengecekan apakah pesanan memenuhi syarat untuk mendapatkan promo. Nah, akhirnya di sini jika pesanan lebih dari 50.000 dan ada pesanan minuman, maka langsung di print promo beli satu gratis satu minuman untuk pembelian berikutnya. Seperti itu. Kemudian ditampilkan total akhir baru ditampilkan. Nah, baik di sini terlihat menu daftar menu. Daftar menu dikategorikan menjadi dua, makanan dan minuman. Di sini saya membuat 4 buah menu makanan dan 4 jenis menu minuman. Nah, di sini keluar ini untuk form inputnya ya. Pemesanan, masukkan pesanan maksimal 4 menu dan masukkan nama menu atau ketik selesai untuk mengakhiri. Sekarang baik kita coba, kita pesan nasi goreng misal, jumlah 2. Nah, ketika pesanan kita berhasil dimasukkan ke array pemesanan, dia akan muncul pesan seperti ini, pesanan berhasil ditambahkan. Setelah itu kita pesan minuman semisal es kopi. Sebentar. Nah, ketika kita ada kesalahan input nama menu, dia akan keluar pesan seperti ini, menu tidak ditemukan. Baik, kita pesan es teh, misal. Nah, es teh 5. Pesanan berhasil ditambahkan. Baik, selesai. Kita ketik selesai. Nah, ketika kita ketik selesai, otomatis dia akan eh, mencetak struk pesanan pembelian nasi goreng 2 seharga 50.000, es teh 5 seharga 25.000, totalnya 75.000, ditambah pajak 7.500 karena total pembelian tidak lebih dari 75.000, tidak lebih dari 100.000, makanya kita tidak mendapatkan diskon. Jadi hanya ada subtotal, pajak, dan biaya layanan. Karena lebih dari 50.000 untuk total pembeliannya, maka kita berhak mendapatkan promo beli satu gratis satu minuman, beli satu minuman gratis satu minuman untuk pembelian berikutnya. Total akhir adalah 102.500. Baik, sekarang kita coba jika em, kita mendapatkan promo. Nah, baik, misal kita beli nasi padang 5, es kopi 2. Baik, selesai. Nah, kita beli nasi padang 5, total 150.000. Es kopi 2, 20.000. Totalnya jadi 170.000 dan karena lebih dari 100.000, dia mendapatkan diskon 10%, yaitu sebesar 17.000. Dan karena dia lebih dari 50%, dia mendapatkan promo beli satu gratis satu untuk pembelian berikutnya. Jadi total akhir harganya 190.000. Baik, demikian tugas 1.